apa di proyek Hambalang saudara juga nggak tahu? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Kalau saudara sendiri dalam Hambalang ini pernah nggak saudara mengurus izin atau melalui siapa itu Ignatius? Pernah nggak? Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah. Ya, sementara cukup dari saya. Silakan. Saudara Anas ya? Iya yang mulia. Ignatius Mulyono yang mengurus sertifikat status tanah Hambalang, saudara tidak pernah tahu? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Saya hanya ingin mencocokkan ini dakwaan Pak Jaksa. Ya. Itu mengatakan bahwa Muhammad Nazarudin menyampaikan hal itu kepada Anas Urbaningrum. Ya. Selanjutnya Anas memerintahkan Ignatius Mulyono selaku anggota Komisi 2 DPR untuk mengurus permasalahan pengurusan hak atas tanah, hak pakai untuk proyek pembangunan P3 Zone. Tahu itu? Saya tidak tahu itu yang mulia. Tidak tahu. Ini ada dalam dakwaan Pak Jaksa ya. Ya. Selanjutnya seminggu kemudian keluar SK itu. Tidak tahu ya. Oke, kalau begitu pertanyaan selanjutnya kepada saudara, di dalam dakwaan juga Pak Jaksa mendakwa bahwa katanya saudara ada menerima uang dari PT Adikarya ya, 2.210.000.000 rupiah. Betul enggak? Saya tidak pernah tahu, saya tidak pernah meminta, dan saya tidak pernah menerima yang mulia. Tidak pernah ya? Oke, kalau begitu beralih ke saudara sebelahnya, saya Jul ya. Saudara, kaitannya pula dengan dakwaan Pak Jaksa, apakah pada suatu akhir tahun 2009, saudara pernah diperkenalkan oleh kakak saudara Andi Malian di Alfian Malarangeng kepada Wafid Muharram? Pernah? Saya tidak tahu tepatnya apakah akhir 2009 atau awal 2010 Pak Hakim. Tapi awalnya diperkenalkan betul oleh kakak saudara? Itu kejadiannya saya ingat Pak Hakim. Ya, jadi saya datang kepada kakak saya karena dia sudah barangkali sebulan 2 bulan waktu itu jadi menteri. Kemudian bantuin saya dong, saya pengen presentasi di ruangan saya itu juga yang seperti di kantor kamu. Jadi langsung orang duduk pakai notebook bisa langsung lihat gambarnya di layar. Kakak saya memang dengan saya dari dulu selalu mengandalkan untuk urusan yang seperti itu, jadi yang berkait dengan teknologi, yang presentasi dan sebagainya. Oke, yang kaitannya dengan Wafid Muharram ada nggak disampaikan? Nanti kalau ada perlu apa-apa, konsultasi silakan hubungi Jul Malarangeng. Ya, konteksnya saya mau berikan Pak Hakim. Silakan. Ya, jadi saya 7 tahun di bidang multimedia dan teknologi presentasi dan sebagainya. Saya bekerja di luar negeri, jadi regional director untuk perusahaan multinasional Amerika. Itu memang di bidang itu Pak Hakim. Oleh karenanya dengan kompetensi itu kakak saya selalu minta tolong kalau hal-hal yang berkaitan dengan komputer, IT dan sebagainya. Nah, di ruangan dia itu saya ingat ada LCD 50 inci atau berapa. Dia ingin presentasi langsung dari mejanya sehingga mudah. Nah, saya datang bantuin, bawain VGA cable segala macam. Di ruangan itu bergantian kawan-kawan berkenalan dengan saya. Ada Pak Bahrun Cenreng, deputi barangkali, terus ada beberapa yang lain. Farudin juga kalau nggak salah datang dikenalin. Nah, setelah itu juga datang Pak Wafid, mungkin juga Pak Dedi barangkali. Saya nggak ingat kalau Pak Dedinya, tapi Pak Wafid itu datang dan lihat saya lagi ngapain gitu ya. Nah, dalam konteks itu kakak saya mengatakan bahwa kalau Pak Wafid Cul ini ahli nih soal gini-gini nih, kalau apa namanya ada hal-hal yang berkaitan dengan teknologi kayak gini-gini dia ngerti deh. Kira-kira gitulah. Itu konteksnya seperti itu Pak Hakim, bukan proyek dan sebagainya. Kaitan dengan Hambalang ada enggak? Enggak ada, ya? ngerti waktu itu Pak Hakim, nggak tahu kita. Oke. Selanjutnya yang tadi Pak Ketua Majelis kaitan dengan fee yang 18% tadi. Di pertengahan 2010 terdakwa bersama Wafid Muharram bertemu dengan saudara di restoran apa? Sumire restoran Jepang di Mesanin. Kemudian ada enggak ini? Saudara mengatakan pada waktu itu bahwa kakak saya Andi Malian sudah 1 tahun menjabat namun belum mendapatkan apa-apa. Ya, itu saya dengar dari dakwaan yang dibacakan juga. Ya. Tapi yang saya dengar juga dari BAP Pak Wafid itu kata-katanya tidak pas seperti itu. Jadi
saya sebenarnya itu statement Pak Hakim, Ya. Yang mulia, statement saya itu bagian penggalan dari satu cerita ya, perkenalan sebenarnya, karena itu kali pertama saya bertemu, artinya berkenalan dengan Pak Wafid dalam arti berbicara duduk berdua ya, itu di Sumire bulan 8 tahun 2010. Jauh sekali dari konteks yang awal berkenalan itu, jadi memang nggak pernah ada hubungan. Cukup Nah, ya, bentar. Setelah itu ternyata saudara Fahrudin itu kemudian menanyakan pada Wafid Muaran tentang fee yang 18%, betul nggak itu? Ya? Saya? Ya pada waktu itu. Enggak benar. Nggak ada Dan pembicaraan. saya nggak pernah dengar juga, nggak dengar. Nggak ada pembicaraan tentang itu. Enggak. Oke ya, selanjutnya kepada Pak Jul lagi ya. Tadi saudara waktu ditanya Pak Ketua Majelis mengatakan ada benar menerima uang 550 ya? 550.000 US dollar ya. Apakah ada yang lain? Tidak ada dari PT Global Daya Manunggal? oh, itu konteksnya sama sekali lain Pak Hakim. Ada enggak terima dari dia? Oh iya, 2 miliar dan sudah saya laporkan dan saya kembalikan. 2 miliar ya? Betul. Langsung ya? Iya. Dari PT GDM? Bukan, saya tidak tahu PT GDM. Saya taunya Pak Herman. Pak Herman. Pak Ya. Herman siapa Pak Herman? Oke. Pak Herman Jadi, itu siapa anda dulu? Pak Herman itu siapa? Pak Herman suami Ibu Nani. Enggak Yang- kaitannya dengan ini? Dengan apa Pak Hakim? Yang 2 miliar, 2 miliar kan bukan sedikit. Iya, itu saya mau jelaskan tadi. Nah, silakan. Jadi kejadiannya itu sekitar awal bulan Mei, Pak Hakim. Pak Fahrudin menghubungi saya, ada kawan yang mau bertemu. Nah, sebenarnya 2-3 kali dihubungi, baru kemudian saya ada waktu untuk menemui di kantor saya. Yang bersangkutan datang terus menjelaskan, jadi kira-kira dia ingin sekali diperkenalkan dengan bupati-bupati kepala daerah yang saya kenal, karena memang dia banyak proyek-proyek di daerah, Pak Hakim. Kalau dipelajari profilnya memang waktu itu saya diperlihatkan banyak ini. Nah, saya kan memang selama 6-7 tahun terakhir itu bergerak di bidang konsultan politik, dan saya banyak membantu klien saya, kepala daerah, bupati. Oke, jadi yang 2 miliar tadi ya, dari Pak Herman. Ya. Ya. Kalau di dalam dakwaan jaksa ini selain 550.000 US dollar ada 4 miliar ya. Yang 2 miliar sudah, kemudian yang 1,5 miliar katanya Nah. melalui Wafid Muaram nih. Nah, Betul. itu lucu Pak Hakim, karena saya sendiri Makanya tidak saudara tahu, jelaskan. tidak pernah terima. Saya sudah menjelaskan tanpa diminta dan mengembalikan apa yang saya terima Pak Hakim, yang betul-betul saya terima. Tidak ada gunanya juga saya mengakui separuh kemudian tidak mengakui separuh. Yang saya terima hanya yang 2 miliar diantarkan ke kantor saya oleh Pak Herman. Itu ya. Yang sebelumnya satu dulu. diberikan Pak Jadi Wafid. 550.000 sama 2 miliar. Betul. Kemudian 1,5 miliar Tidak pernah saya tidak terima, pernah. tidak Terus pernah yang tahu 500 juta juga. Tidak tahu juga Pak Hakim. diserahkan oleh Fahrudin dari PT GDM katanya. Bagaimana, saudara? Enggak ada. Hah? Enggak benar Pak Hakim. Benar, ini saya nggak dakwaan pernah jaksa menyerahkan ini. uang Jadi itu. enggak benar semua dakwaan jaksa ini. Enggak benar kalau itu. Benar ya? Ah. Oke ya. Cukup saudara. Kemudian selanjutnya kepada saudara Pak siapa tadi? Paling kanan. Profesor Mahyudin. Ya, saudara tadi udah cerita. Saya langsung saja ini tentang perduitan. Tanggal 16 April 2010. Kata Pak Jaksa, saudara ada terima 500 juta, betul? Tidak pernah yang mulia. Melalui Wafid Muaram? Tidak pernah yang mulia. Tidak pernah ya. Kalau masalah duit kok tidak pernah semua ini.